Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali hari ini saya Julia Hartanti kembali menjumpai Anda dalam acara Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Nah, pada kesempatan kali ini Dokter Kito hadir dengan tema judulnya Gangguan Stres Pasca Trauma. Pasti kita semua pernah stres ya, tapi ini apakah ada kaitannya dengan ketraumaan atau stres karena yang lainnya? Tentunya akan kita bahas bersama di sini dengan dua dokter kita yang hari ini sudah bersama-sama dengan kita. Ada Dr. Sony Kurniawan dan juga Dr. Else Gempita. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Dr. Else. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, luar biasa. Langsung Dr. Sony, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Dok ya. Dr. Sony dan juga Dr. Else, kita memberikan kesempatan kepada saudara di rumah, sahabat sehat nih. Bagi yang mau bertanya, boleh langsung saja chat atau langsung telepon ke via WhatsApp dengan nomor 085176764648. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut nih sahabat sehat di rumah mengenai gangguan stres pasca trauma ini sebenarnya apa yang menyebabkan dan apa saja sih sebenarnya yang menyebabkan dan juga dampaknya nanti seperti apa. Langsung saja kita bahas ya bersama dua dokter kita. Siapa nih, Dokter Sony? Oke, ya. silakan dokter. Kami berdiri ya. Boleh, silakan. Baiklah, teman-teman sahabat Dokter Kito segalonyo, hari ini Dokter Kito pada minggu ini akan mengangkat tema tentang psikiatri ya, tentang kejiwaan. Yang pertama kali kita bahas adalah tentang gangguan stres pasca trauma, atau kalau misalnya orang-orang atau di film-film seringnya PTSD orang nyebutnya, Post Traumatic Stress Disorder. Jadi ini adalah salah satu gangguan jiwa. Biasanya kan orang bilang kita harus sehat jiwa. Sebenarnya apa sih yang dikatakan dengan sehat jiwa? Itu dulu. Yang pertama, menurut undang-undang tentang kesehatan jiwa adalah ketika seseorang itu mampu berkembang baik secara fisik, mental, sosial, dan psikisnya itu, dan juga mampu mengendalikan diri, mampu mengatasi masalah, mampu berkontribusi untuk komunitasnya, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh untuk sehat jiwa. Maka dari itu, beberapa hal di sini akan kami bahas, terutama tentang gangguan stres pasca trauma. Oke, kita lanjut slide-nya. Oke, boleh dilanjutkan slide-nya. Oke, ini dia, PTSD. Jadi sebenarnya kalau secara diagnosa ya, secara diagnosa kesehatan jiwa, ini kesehatan jiwa ini memang ilmunya sedikit luas, banyak sekali ya. Jadi mulai dari F0 sampai F9 kalau kita istilahnya seperti itu. Ini termasuk ke dalam reaksi terhadap stres berat dan gangguan penyesuaian. Kenapa ada PTSD? Kenapa ada orang bilang ketika tidak mampu kita mengkompensasi suatu masalah dibilang stres gitu kan. Ketika ada mimpi buruk tiba-tiba stres, karena ternyata ada bedanya, ada rentang waktu yang membedakan hal-hal tersebut. Nah, biasanya ketika kita bicara tentang PTSD, ini ada dua sebenarnya sumber ya. Ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang 6 bulan. Tetapi untuk yang paling update adalah 6 bulan sebenarnya ya. Seperti itu. Jadi ada rentangnya. Ketika kita menerima suatu masalah, ya kan, terus kita tidak mampu mengkompensasinya, terhingga stres, kita langsung melakukan penghindaran, tidak mau bertemu orang, itu sebenarnya kita katakan sebagai reaksi stres akut. Jadi memang tubuh kita tuh lagi mengkompensasi sesuatu yang tidak biasa dari luar ke tubuh kita, seperti itu. Misal kita dihina, ya. Terus yang kedua kita dapat musibah, ya kan. Yang ketiga lagi misalnya kita dapat celaan-celaan lewat media sosial. Nah, ini kan paling sering sekarang ya, cyber networking. Jadi gitu, itu yang paling sering sekarang. Makanya kadang hal-hal tersebut tidak kita sadari, tetapi setelah gejala tersebut berangsur-angsur dan menimbulkan gejala, maka itu yang baru menimbulkan rasa kekhawatiran. Akhirnya apa? Itulah ketika sudah terjadi beberapa hari, baru si pasiennya menyadari dan mau mengobati keluhan tersebut. Makanya kadang ya, keluhan ini sulit dideteksi di awal, seperti itu. Makanya pasti dokter-dokter untuk mendiagnosanya, dia langsung bilang ini reaksi stres akut aja, tetapi tetap dalam masa pemantauan. Iya, seperti itu. Itu untuk PTSD secara awal dulu ya. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya.
Berarti dok, itu kalau stres itu dia dari awalnya itu karena penolakan dari Iya. dalam diri terhadap sesuatu yang terjadi begitu dok ya? Harusnya kan kita sebagai manusia itu diciptakan mood ya. Mood itu untuk mampu menahan reaksi yang asing dari luar. Misalnya kita dihina, ya udah, nah kita abaikan saja seperti itu. Tapi kan ada beberapa orang yang tidak bisa menerima hal tersebut, gitu. Itulah yang mengakibatkan masa kompensasi yang berlarut-larut akhirnya menjadi trauma. Oke, gitu. Ini berdasarkan pengertiannya, itu adalah gangguan mental yang dapat timbul setelah terpapar oleh suatu peristiwa traumatis. Oke teman-teman, jadi PTSD ini kita bilang dia pasca trauma ketika ada suatu traumatik insiden yang terus berlarut-larut. Nah gitu, jadi biasanya dia akan flashback terhadap kejadian, dia mampu mengingat sesuatu kejadian, jadi mampu melihat peristiwa, melihat bendanya apa, seperti itu. Itu yang harus dibawahi, bawahnya dia ada trauma. Ya, jika tidak ada trauma, beda lagi. Beda lagi ya? Beda lagi gejalanya. Oh, berarti ada sesuatu yang lain nih, bukan tentang traumatis. Tapi kalau dia bilang, ya dok, ini cerita misalnya ya, 2 bulan yang lalu ibu saya meninggal, misalnya kan, sampai saat ini saya masih berlarut-larut sedih, gitu kan, sampai udah 6 bulan. Nah, itu kita garis bawahi. Oh, ternyata dia memang ada gangguan pasca traumatis. Jadi ada garis bawahnya itu kita garis bawahi tentang traumanya. Ternyata dia trauma kehilangan, ya seperti itu. Nah, jadi di sini disebabkan karena apa? Kegagalan pemulihan karena adanya perubahan pembelajaran rasa takut, yaitu kegagalan dalam memadamkan respon perilaku terhadap rasakan trauma. Makanya saya bilang tadi, kita tuh memang sebagai umat manusia tuh harus bisa belajar legowo ya, gitu. Belajarnya dari mana? Yang pertama pasti lingkungan keluarga, ya. Ya, makanya kadang orang tua tuh dikasih tahu bahwasanya belajar mengajari anaknya untuk bersifat sabar, ya kan, seperti itu. Memang itulah fungsinya. Karena pada saat dewasa nanti lebih berat lagi, ya kan? Makanya ada lagu takut tambah dewasa. Ada lagunya dok ya? Ada lagunya juga, makanya takut tambah dewasa itu hal seperti ini. Karena yang ditakutkan apa? Ketika ada banyak masalah, tubuh ini tidak mampu untuk melawan respon-respon tersebut. Akhirnya apa? Adanya perubahan terhadap rangsangan trauma tersebut. Itu dulu. Jadi kita sebagai orang dewasa tuh makanya harus bersifat yang legowo ya. Itu artinya, penting. Iya, artinya orang tua juga sejak ini boleh ya dok ya mengajarkan anaknya rasa sabar sejak dini supaya bisa mengantisipasi nih kestres-stresan yang akan timbul ya akibat kejadian. Itu dulu, itu yang wajibnya ya. Oke, kita next dulu. Next. Next slide-nya. Oke, nah ini dia manifestasi klinis yang sering terjadi ya. Jadi kalau pasca trauma itu kita bagi 3. Ada re-experiencing symptom atau dia kayak flashback seperti itu ya. Mengalami lagi gejala tersebut. Kemudian avoidance symptom itu adalah gejala penghindaran. Kemudian yang terakhir adalah hyperarousal, gejala berlebihan. Nah, kita masuk yang pertama tentang re-experiencing symptom. Oke. Jadi pada fase ini makanya saya bilang tadi ketika orang berobat dengan reaksi stres akut. Jadi dia ngomong, saya dalam seminggu ini dok susah tidur katanya kan gitu. Kepikiran terus kejadian sebelumnya. Kita pasti seorang dokter tuh mengangkatnya sebagai reaksi stres akut terlebih dahulu. Kita nggak bakal langsung mendiagnosis tentang pasca traumatik. Oke? Karena itu ada jedanya, ada waktunya kita mengangkat diagnosa tersebut. Makanya saya bilang, oh ternyata dia lagi masuk ke dalam re-experiencing symptom. Jadi apa? Dia flashback ke masa lalu ya. Dia mengingat gejala-gejala masa lalu sehingga dia tuh ketika mengalami trauma, dia seakan-akan memasuki keluhan yang kemarin. Dia ingat bendanya, dia ingat tempatnya, dia ingat orangnya, bahkan dia ingat suasana tegangnya. Ya, seperti itu. Jadi makanya dibilang sebagai re-experiencing symptom. Karena memang pada dasarnya gejala-gejala itu timbul setelah ada paparan trauma lagi. Karena konsepnya tadi apa? Dia gagal untuk memberikan perlawanan terhadap rangsangan trauma dari luar. Tuh, oke. Terus yang kedua, tentang avoidance symptom. Nah, jadi avoidance symptom ini gejala pengelakan. Pengelakan itu apa? Karena dia takut kayaknya saya nih kalau diam di sini terus bakal mengulang terus trauma seperti ini. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia pindah rumah.
menghindari rumah jauh. Untuk apa? Menghindari kenangan masa lalu. Nah, itu ada sebenarnya gejala ya. Dia avoidance symptom. Dia mengurangi paparan trauma dengan misalnya dia pindah rumah atau dia mengurung diri untuk tidak berinteraksi dengan orang karena dia merasa dirinya ini paling bersalah terhadap kejadian tersebut. Misalnya dia seorang supir bawa penumpang, ya kan? Dia merasa bersalah. Itu sebenarnya itu gejala penghindaran. Seperti itu yang wajib dipelajari. Kemudian kehilangan minat. Kehilangan minat itu misalnya dia adalah seseorang atlet sepeda, tiba-tiba sekarang dia udah nggak hobi lagi main sepeda. Karena apa? Ya kehilangan minat gitu. Jadi memang dia menghindari dari komunitasnya. Karena apa tadi? Salah satu sehat jiwa mampu memberikan kontribusi terhadap komunitasnya, seperti itu ya. Jadi memang ada gejala avoidance atau gejala penghindaran. Baik dok, nah Oke. selanjutnya kita lanjutkan setelah Oke, jeda boleh. berikut ya dok ya. Nah untuk saudara sahabat sehat di rumah, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan pembahasan ini usai jeda pariwara berikut ini.